Syahrial, calon guru penggerak Angkatan 5 Provinsi DKI Jakarta. Kali ini saya akan mencoba untuk memenuhi tugas saya pada modul 2.1, yaitu koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang menyediakan kebutuhan belajar murid yang beragam. Memberikan perlakuan yang sama pada murid tentu saja tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini. Guru memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan murid yang memiliki ragam karakteristik yang berbeda-beda. Apa saja karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi itu? Saya telah memetakannya menjadi tiga karakteristik. Yang pertama adalah lingkungan belajar yang membuat murid atau menumbuhkan motivasi murid untuk selalu belajar. Lalu yang kedua, kurikulum dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Lalu yang terakhir adalah terdapat penilaian yang berkelanjutan. Guru wajib menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Dan tentu saja yang terakhir adalah manajemen kelas yang akomodatif dan juga efektif. Lalu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Dibutuhkan pemikiran yang matang dan bijak untuk mengambil tindakan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Namun, tidak berarti dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda tiap murid, ataupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar maupun yang kurang pintar. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dilakukan oleh guru di kelas dengan menggunakan beragam cara dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, agar murid dapat lebih mudah mengeksploitasi isi kurikulum sesuai dengan tahapan kemampuan murid tersebut. Bapak Ibu guru hebat, dalam pembelajaran berdiferensiasi, beragam kegiatan pembelajaran memiliki maksud ataupun tujuan yang masuk akal untuk dilakukan oleh murid. Nah, hal ini bertujuan agar murid mengerti dan memiliki informasi mengapa mereka harus melakukan kegiatan tersebut. Dan juga satu hal yang harus diingat Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru dapat memberikan beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari. Bapak Ibu guru hebat, kita sebagai pendidik dapat menggunakan 3 strategi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Strategi ini banyak, namun saya akan fokus pada 3 strategi yang telah kami pelajari pada modul 2.1. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Diferensiasi konten merupakan materi atau informasi apa yang akan diajarkan kepada murid. Nah, konten ini dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan anak, minat, dan profil belajar murid. Atau kita bisa kombinasikan ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat atau materi dan juga media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Lalu strategi yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini lebih menekankan pada bagaimana murid dapat memahami dan memaknai apa yang telah dipelajari. Diferensiasi proses bisa dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan yang berjenjang atau bertahap, menyediakan pertanyaan-pertanyaan pemantik, atau juga tantangan yang perlu diselesaikan pada sudut-sudut minat murid. Kita juga dapat membuat agenda individual pada murid seperti daftar tugas, memberikan waktu, lama, atau durasi yang dapat mereka ambil untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dan yang terakhir, mengembangkan kegiatan yang beragam dan tidak monoton agar murid tidak mudah bosan. Lalu Bapak Ibu guru hebat, strategi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini merupakan menampilkan atau mendemonstrasikan hasil pekerjaan murid kepada gurunya.
produk yang diberikan meliputi dua hal, yaitu memberikan keragaman atau variasi, serta memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan, disesuaikan dengan minat mereka masing-masing. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mereka mencapai hasil belajar yang optimal? Peran guru tentu saja, mereka adalah sutradara yang merancang skenario pembelajaran yang tertulis dalam RPP atau modul ajar yang efektif dengan metode, media, alat penilaian yang tepat, dengan tujuan belajar yang berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar yang sudah teridentifikasi awal. Dan guru kita sebagai pendidik juga dapat membantu dengan sabar dan mendampingi murid saat mengalami kesulitan dengan memberikan hak yang sama, yaitu kesuksesan pembelajaran dan kemerdekaan dalam belajar. Bapak Ibu guru hebat, ada keterkaitan antara materi dalam modul ini dengan modul-modul lain di program pendidikan guru penggerak yang telah kami pelajari. Dari modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, saya melihat kaitannya dari beberapa modul-modul yang sebelumnya saya pelajari. Yang pertama adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan haruslah berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi yang terkait dengan nilai dan peran guru penggerak, saya akan kutip salah satu kutipan dari Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukir. Nah, seperti itulah Bapak Ibu guru hebat. Seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam dalam seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Nah, dalam memetakan kebutuhan belajar murid, dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilalui bersama muridnya. Kita harus inovatif dalam membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dan kita juga harus mampu berkolaborasi dengan murid, rekan sejawat, orang tua murid, ataupun pimpinan sekolah dalam mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Bapak Ibu guru hebat, lalu pembelajaran berdiferensiasi yang berkaitan dengan visi guru penggerak. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Contohnya melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif. Guru dapat menemukan kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya seperti apa yang diinginkan. Lalu, apa kaitannya dengan budaya positif? Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif dapat terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Baik Bapak Ibu guru hebat, sekian dari saya. Itulah sepemahaman saya terkait koneksi tentang materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sampai